amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam kajian virtual ya. Insya Allah hari ini membahas tentang satu tema yang cukup menarik ya, mengenai identitas orang-orang Yahudi yang menguasai Palestina sekarang ya. Tentu saja ini menjadi bekal ya bagi kita semua Bapak dan Ibu untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi sebetulnya di dunia ini sekarang ya, di zaman kita ini. Karena para ulama menjelaskan, para ulama kontemporer ya, para ulama sekarang, tidak mungkin seseorang ingin memahami kondisi yang terjadi sebenarnya di dunia ini kecuali dia paham apa yang menjadi takdir daripada kota suci. Saya ulangi, tidak mungkin bagi siapapun ya, hampir mustahil, sudah mustahil bagi siapapun yang ingin paham apa yang sedang terjadi di dunia ini sekarang, kemana arahnya, mengapa begini, mengapa demikian ya, kenapa ada berita seperti itu. Kalau mau paham apa yang sedang terjadi sebenarnya, nah itu harus memahami ya apa yang menjadi takdir daripada kota suci. Jadi mustahil paham kalau tidak tahu ya apa itu takdir tentang kota suci. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah subjek yang bisa dibilang paling penting ya. Paling penting kalau kita membahas atau mengkaji ilmu eskatologi Islam ya. Eskatologi Islam itu adalah satu cabang ilmu yang dikenal juga dengan istilah ilmu akhirul zaman. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menguasai ya Palestina sekarang, membangun kerajaan Israel sekuler sekarang di sana, mereka berani kembali ya untuk menantang, dalam tanda petik menantang ketentuan Allah yang berlaku di tanah suci. Sudah berabad-abad yang lalu Allah itu menetapkan bahwasanya penguasaan kota suci haruslah disertai dengan kesolehan, harus berdasarkan ketaatan ya. Nah, tiap kali orang Yahudi ini nanti melanggar, Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman. Itu tercantum di dalam surah Al-Isra ya. Juga tercantum di dalam kitab orang-orang Yahudi sendiri, di dalam kitabnya Zabur ya, kitab Zaburnya Nabi Daud alaihissalam, bahwa yang mewarisi bumi itu harus orang-orang yang soleh ya. Kalau tidak soleh, maka ketidaksolehan itu akan mengundang hukuman yang Allah timpakan kepada mereka ya, dari sejak ditinggalkan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka terpecah belah, kemudian mereka tidak lagi bersatu sebagai Bani Israel yang ber-12 begitu ya, ber-12 suku. Dan mereka dihancurkan oleh tentara Babilonia ya. Nebukadnezar waktu itu menghancurkan Yerusalem dan mengusir semua penduduknya untuk menjadi budak ya di Babylon, di Irak sekarang ya. Ini bangsa-bangsa Kaldea yang pertama kali menghancurkan Yerusalem. Penghancuran yang kedua juga terjadi itu di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam ya. Yang kedua ini oleh tentara Romawi. Nah, maka sekitar tahun Nebukadnezar dulu Babylon itu 570-an ya. Nah, maka Assalamualaikum. Amanatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir ya. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW ini Quran turun, dan ketika Quran turun Yerusalem sudah hancur 2 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, ayat 9, Asa rabbukum ayyarhamakum, semoga Tuhanmu merahmatimu hai Bani Israel. Wa in udtum udna, jika kamu berani mengulang, kami pun akan mengulang. Nah, ini kalimat yang dahsyat sekali ya, singkat padat tetapi mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, Allah mengatakan wa in udtum udna, jika kamu mau mengulang pelanggaran, mengulang ketidaksolehan di tanah suci, udna, kami pun akan mengulang. Nah, karena
nanti orang-orang inilah yang mengaku sebagai Yahudi, mengaku sebagai Bani Israel di zaman kita sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberlakukan hukuman itu kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berani kembali, ya, berani kembali ke tanah suci untuk mengklaim tanah suci itu milik mereka, ya, tetapi sebetulnya mereka tidak berhak sama sekali. Nah, di sini di cover ini saya cantumkan juga foto Bapak Fisika Dunia, ya, yaitu Albert Einstein. Ada yang harus diluruskan mengenai Albert Einstein, ya. Albert Einstein ini memang seorang Ashkenazim, ya, Yahudi Ashkenazim, tetapi beliau bukan orang yang mendukung gerakan Zionis, ya. Bapak Einstein ini adalah orang yang menentang kalau Zionis ingin mendirikan negara sekuler di Palestina. Jadi memang beliau adalah Ashkenazim, tetapi tidak termasuk kepada orang-orang yang menggerakkan Zionisme, ya. Hanya saja beliau itu dimanfaatkan begitu, ya, dimanfaatkan oleh Zionis. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam buku ensiklopedia Yahudi, ya, ensiklopedia Yahudi tulisan Dr. Torik Suwaidan, ya. Dr. Torik Suwaidan ini seorang pakar sejarah, ya, juga asalnya beliau adalah presenter televisi begitu di Qatar, ya, kalau tidak salah, ya, di Qatar. Nah, Dr. Torik Suwaidan ini dalam ensiklopedia Yahudinya menjelaskan pembagian Yahudi itu bisa dilihat dari segi etnis, sekte, organisasi, dan partai politik. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat bangsa Yahudi, itu bisa dibedakan satu dari segi budayanya, ya, etnik budaya. Orang Yahudinya masih itu-itu saja, tapi nanti kalau dilihat, oh, Yahudinya ada yang etnisnya begini, ada yang begitu. Nanti Yahudi yang bisa dikenal etnisnya itu, mereka pun punya sekte-sekte. Orangnya masih itu-itu saja, masih itu-itu juga. Nah, tapi sektenya nanti berbeda-beda. Dari etnis yang sama bisa jadi sektenya berbeda, ya. Nah, nanti mereka pun juga ada yang berorganisasi. Orangnya itu-itu juga, ya, Yahudinya itu-itu juga. Dilihat dari kacamata organisasi, mereka ada yang membuat ormas-ormas begitu, ya. Juga ada yang berkecimpung di dunia politik, ya, perpolitikan, partai politik. Jadi Dr. Torik Suwaidan membedakan Yahudi dari segi etnis, ya, budaya, dari sektenya, dari organisasinya, dan dari partai politiknya. Nah, kalau pembahasan Ashkenazi, ya, Yahudi Ashkenazi itu tentu saja kita membahas etnis, membahas budaya, tidak membahas sekte, ya. Nanti kalau sekte-sekte Yahudi banyak sekali, Bapak dan Ibu pusing. Nah, ya. jangan pernah menyangka bahwa bangsa Yahudi itu bersatu padu, tidak, ya. Justru bangsa Yahudi itu saling bercerai-berai. Mereka senang sekali mengadakan perpecahan, ya. Perpecahan suubiyah itu sangat kental di dalam budaya mereka. Nah, kalau sekte tidak akan dibahas, ya, organisasi dan parpol juga bukan bahasan kita. Kita lihat secara etnis saja dulu. Secara etnis, Bapak Ibu, Yahudi dibedakan biasanya, ya, pada umumnya kalau menyebut etnis Yahudi selalu dibedakan dua dulu. Nanti dari dua ini bercabang begitu, ya. Yang dua ini adalah Yahudi Barat dan Yahudi Timur. Begitu, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau membicarakan Yahudi, ya, ini kita membicarakan Yahudi mana? Yahudi Barat atau Yahudi Timur? Beda itu nanti, ya. Beda. Nah, Yahudi Barat, dari sekian banyak Yahudi yang ada di Barat, Yahudi yang ada di Jerman, Yahudi yang ada di Polandia, ya, Yahudi yang ada di Inggris, Yahudi yang ada di Austria, banyak dulunya, ya. Dulunya berasal dari negeri-negeri itu. Kalau sekarang kan sudah ada di mana-mana, ya. Sudah ada di mana-mana. Nah, dulunya itu Yahudi Barat diwakili dengan istilah Ashkenazim. Itulah Yahudi Barat, ya, Yahudi Barat. Nah, nanti kita bahas apa itu artinya Ashkenazim, ya. Yang secara bahasa artinya justru merujuk pada wilayah Jerman. Jadi nanti Yahudi Jerman yang paling menonjol kalau di Barat, ya. Seperti Bapak Albert Einstein itu juga Yahudi Jerman. Nah, sedangkan Yahudi yang dikenal sebagai perwakilan dari Yahudi Timur, ya. Di Yahudi Timur juga banyak sekali, kan. Yahudinya menyebar ke arah timur dari Yerusalem.
Nah, maka itu disebut Yahudi Sephardim, ya, Sephardim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, kenapa Yahudi ini etnisnya jadi berbeda-beda dan tinggal di tempat yang berbeda-beda? Karena setelah penghancuran Yerusalem yang kedua, sepeninggal Nabi Isa Al-Masih alaihissalam ke langit, ya, maka Yahudi tidak mau lagi tinggal di Yerusalem. Yerusalem dihancurkan oleh Romawi. Sejak saat itu mereka tidak mau lagi tinggal di sana, karena kalau tinggal di sana dituntut untuk soleh, ya. Sedangkan Yahudi bangsa yang tidak bisa soleh. Itu salah satu di antara alasannya. Alasan yang lainnya adalah juga Yahudi mencari-cari juru selamat terakhir yang disebutkan oleh Bapak Yakub alaihissalam, ya, Nabi Yakub, sebagai Shiloh yang akan datang. Shiloh, ya, Shiloh itu ya sepadan dengan kata Rasul lah begitu ya dalam bahasa Arab. Menurut Profesor David Benjamin Keldani di dalam bukunya Muhammad in the Bible, Shiloh itu artinya Rasulullah, ya, Rasul Allah. Nah, jadi Yahudi mencari-cari juru selamat itu yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Juru selamat itu sama seperti aku, ya, membawa kitab suci, umatnya banyak begitu. Yang disebutkan bahkan juga oleh Nabi Yesaya, ya, sebagai orang yang tidak bisa membaca. Disebutkan juga oleh Nabi Hagai yang dia akan menyebarkan shalom, menyebarkan salam Islam, ya, ke seluruh dunia. Yang diramalkan juga oleh Nabi Daud sebagai tuanku yang akan membawa kerajaan Allah di bumi, ya, kerajaan Allah di bumi, yang akan membangun kerajaan Allah. Dan bahkan disebutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam namanya di dalam Syir Hashirim, ya, atau kitab Kidung Agung sebagai Muhammadim, disebut tuh namanya Muhammadim, ya. Nah, juga terakhir disampaikan oleh Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, ya, di masa beliau dengan kabar gembira, ya, yang disebut Injil. Injil itu secara bahasa artinya kabar gembira, ya. Kabar gembira akan kedatangan juru selamat terakhir itu dan akan berita tentang kerajaan Allah yang sudah semakin dekat, ya. Sudah semakin dekat. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sejak saat Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan Yerusalem dihancurkan oleh Romawi, maka bangsa Yahudi menyebar ke seluruh dunia, ya, yang dikenal dengan istilah diaspora Yahudi. Nah, kita ini melacak di mana saja Yahudinya setelah berdiaspora. Mereka tidak mau tinggal di Palestina lagi, ya. Mereka tidak mau kembali, bukan tidak mau tetapi tidak sanggup begitu, ya. Setelah 2000 tahun baru di zaman kita ini, ya, mereka kembali ke tanah suci Yerusalem dan berani mengklaim sebagai tanah mereka lagi. Nah, maka kita lihat nih Yahudi Ashkenazim dan Sephardim, Yahudi Barat dan Yahudi Timur. Tentu saja untuk Sephardim nanti, nah ini kalau dijelaskan kan nanti panjang, ya, sepak terjang Yahudi Sephardim itu. Nah, dari mulai di Spanyol kan, karena secara bahasa Sephard artinya Spanyol ini. Kenapa Spanyol? Padahal posisinya ada di arah barat, ya, negara-negara barat, tetapi disebut sebagai Yahudi Timur, ya, Yahudi Sephardim itu. Nah, itu kan panjang sekali, ya. Nah, bukan bahasan kita sekarang, ya, bukan bahasan kita. Tapi kalau Bapak dan Ibu membahas Yahudi Sephardim ini nanti luar biasa, terlihat bagaimana etnis Yahudi itu masih menjaga hukum-hukum Yahudi secara warisan turun temurun. Sedangkan untuk Yahudi Ashkenazim, Yahudi Barat, ini bahasan kita hari ini, ya. Yahudi Ashkenazim ini adalah Yahudi yang tidak tidak bisa kita lihat gestur tubuhnya mirip dengan Bani Israel, ya. Itu muncul pertanyaan besar nanti Bapak Ibu, ya. Pertanyaan besar, ya. Nanti lihat fotonya kan sudah diperlihatkan kemarin, ya. Nanti saya perlihatkan lagi. Kenapa Yahudi Ashkenazim ini kok tidak seperti orang Timur Tengah begitu, ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau Sephardim nanti terpecah lagi, ada Mizrahim, ya, ada Yahudi Baghdadi, Efraim, ada Yahudi Kochin, ini di India, ya, Yahudi India, Yahudi Afghanistan, ya, Yahudi Pashtun. Ada Yahudi Cina bahkan, ya, Yahudi Kaifeng ini. Nah, Yahudi Kaifeng ini
Cina. Ini Sephardim bukan bahasa kita lah. Kita sekarang membahas Ashkenazim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang identik dari bangsa Yahudi terkait dengan penguasaan ilmu-ilmu terlarang, ya? Itu sudah dikonfirmasi di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaba'u ma tatslu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka, ya, Bani Israel itu malah mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan ini dari Sulaiman, ya. Nah, lalu Allah membela Nabi Sulaiman di sini. Wa ma kafaru Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tidak mengikuti bacaan-bacaan setan itu. Walakinna syayatin, akan tetapi setan-setan itulah kafaru, mereka semua kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mengajarkan sihir kepada orang-orang. Tuh. Jadi sudah akrab dengan ilmu sihir, ya, dari sejak dulu orang bangsa Yahudi. Kalau Bapak dan Ibu penasaran, kenapa sih bangsa Yahudi begitu tertarik dengan ilmu-ilmu sihir? Kenapa coba? Ini diawali dari ketertarikan mereka kepada mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Mukjizat Nabi Sulaiman bisa menguasai angin, bisa mengerti bahasa binatang, kemudian bisa menguasai bangsa jin. Itu mereka tertarik sekali memiliki Nabi dan Rasul sehebat itu. Akhirnya mereka ingin mengikuti kehebatan Nabi Sulaiman, tetapi tentu saja tidak mungkin bisa karena itu mukjizat. Maka pakai jalan pintas nih. Jalan pintasnya adalah mempelajari ilmu sihir, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Yahudi ini salah mengikuti Nabi Sulaiman ini, ya. Karena setiap Nabi dan Rasul itu kan ada sunnah, ada juga basyariah, ada juga mukjizatnya. Ya, di dalam diri seorang Nabi itu ada 3 hal. Yang pertama ada basyariah, basyariah atau sisi kemanusiaan Nabi. Nabi itu juga manusia biasa, hanya saja diberi wahyu, ya. Nabi juga pernah melakukan kesalahan, pernah, ya. Tetapi langsung oleh Allah diluruskan, ya, tidak dibiarkan untuk melakukan salah. Nabi Muhammad SAW beberapa kali dikritik oleh sahabat kan tentang kebijakannya, dan ketika Nabi mengatakan ini bukan wahyu tapi pendapatku sendiri, maka para sahabat yang memiliki pendapat lebih baik mengajukan pendapatnya kepada Nabi, dan Nabi menerimanya dengan senang hati. Seperti misalkan tentang strategi di perang Badar, ya. Strategi perang Badar itu kan asalnya Nabi Muhammad SAW menginginkan posisi di lembah Badar itu di tengah-tengah, ya. Pasukan disimpan di tengah. Lalu ada usulan dari sahabat lain, kenapa disimpan di tengah? Apakah ini wahyu dari Allah atau inisiatif Anda, wahai Rasulullah? Kata Nabi, ini inisiatif saya. Lalu para sahabat, lebih baik kita tidak diam di tengah, tapi diam di dekat sumber air, ya, dekat sumur, begitu, dekat sumur yang ada di lembah Badar, supaya musuh tidak bisa mengakses sumber air itu, dan sumber air itu dikuasai oleh umat Islam. Dan Nabi Muhammad menerima usulan itu, ya. Jadi Nabi juga manusia biasa, basyariahnya ada, ya, basyariahnya ada. Nabi Muhammad SAW memiliki sisi basyariah. Makanya Nabi mengatakan, innama ana basyarun mislukum. Saya ini manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja diberi wahyu kepadaku. Sehingga Nabi Muhammad itu mengajarkan Islam, sehingga Nabi Muhammad itu menjadi mulia, sehingga Nabi Muhammad SAW itu menjadi suri tauladan yang baik karena Allah yang menjaganya, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW memiliki sisi basyari. Begitu juga Nabi Sulaiman. Bukan itu yang harus diikuti, ya. Kalau sisi basyariah, Nabi orang Arab, ya. Makanannya sehari-hari, ya, makanan Arab begitu, roti kering, ya, dengan kuah daging, kemudian makan kurma, makan kismis, ya itu makanan orang Arab. Minum susu onta, ya. Lalu pakaiannya juga pakaian seperti itu, ya, dipakai gamis, ya, kepalanya ditutup dengan sorban. Kenapa? Karena angin gurun itu kan menerbangkan pasir, nanti masuk ke rambut ini, wah, kotor sekali. Matanya pakai celak warna hitam. Untuk apa? Itu adalah sunglass zaman dulu, ya, kacamata hitam zaman dulu.
Karena dengan memakai celah di bawah mata berwarna hitam, manusia itu meneladani hewan-hewan gurun seperti cetah, ya, citah, hewan-hewan gurun. Lihat, unta itu kelopak matanya di bawahnya itu hitam, ya. Untuk apa? Supaya menyerap panas yang dipantulkan dari permukaan gurun itu, sehingga bisa melihat dengan jelas. Makanya orang Arab dulu pakai celah hitam di sini, ya. Kemudian berkendara dengan unta begitu. Yaitu sisi basyariah Nabi. Nabinya orang Arab, makanya begitu, ya, pakaiannya, makanannya, ya. Nah, bukan itu yang diikuti, ya, tetapi yang diikuti adalah sunnah. Ini yang kedua dari sisi kenabian adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah apa-apa yang datang dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, cita-cita beliau, apapun yang datang dari Nabi yang mengandung ta'abudi, mengandung ibadah kepada Allah, ya. Jadi yang kita ikuti itu bukan Muhammad secara basyariahnya, bukan, tetapi yang diikuti adalah sunnah Rasulullahnya, ya, sunnah Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman alaihissalam juga sama, memiliki sisi basyariah, memiliki aspek sunnahnya, ya, yang diajarkan. Yang diikuti adalah sunnahnya. Yang ketiga, mukjizat. Kalau ini mustahil diikuti, karena mukjizat dari kata ajaza artinya mengalahkan. Kalau mukjizat sudah keluar, semuanya kalah. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi bukan mengikuti sunnah, malah mengikuti mukjizat. Ya tentu saja sulit. Karena sulit, ya mereka mencari jalan pintas untuk mempelajari ilmu sihir. Nah, inilah yang fatal, ya, dalam mengikuti Nabi itu harus benar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tentang kedatangan orang-orang Yahudi yang memuja sihir. Kalau memuja sihir tentu saja memuja makhluk gaib, ya, memuja jin, memuja iblis, ya, bersekutu dengan setan begitu. Karena setan yang soleh atau setan yang soleh, jin yang soleh maksud saya, jin yang soleh tidak akan mengajarkan ilmu-ilmu menyuruh manusia untuk melakukan kemusyrikan supaya dia mau membantu, tidak akan kalau jin soleh. Jadi orang yang mempelajari ilmu sihir itu adalah bersepakat, ya, membuat kesepakatan dengan jin yang setan, yang jauh dari jalan Allah. Nah, ternyata keberadaan atau kedatangan Yahudi-Yahudi yang memuja iblis, memuja setan, begitu, bisa juga kita temukan di dalam kitab orang-orang Kristiani, ya. Katanya dalam literatur kitab orang Kristen dikatakan bahwa Yohanes Sang Pembaptis atau Nabi Yahya alaihi salam telah bersaksi adanya wahyu yang turun kepada Nabi Isa, ya, kepada Nabi Isa Al-Masih. Apa yang Allah firmankan itu? Ya, ternyata firman itu mengenai peringatan akan kedatangan satu kaum yang memuja setan tetapi mengaku sebagai bagian dari umat Yahudi. Nah, itu tercantum dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, jadi akan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai orang Yahudi padahal bukan. Ini sudah disebutkan, ya, Nabi Isa alaihissalam pun sudah tahu dulu, ya, di dalam tradisi Bible atau Alkitab tercantum bahwa Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih sudah mengetahui akan kedatangan orang-orang ini, orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi padahal bukan, mereka hanya penyembah iblis. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang mengatakan, ya, penulis-penulis juga banyak, bahwa nubuat di kitab Wahyu tadi itu adalah nubuatan yang sudah terjadi, dan itu terjadi dalam diri orang-orang Zionis, ya. Orang Zionis ini adalah sebagian orang-orang dari Askenazim itu, yang nanti secara licik Zionis ini merangkul juga orang Islam untuk membantu mereka. Dia juga merangkul orang Kristiani untuk membantu mereka.
Artinya di sini sebetulnya ya, kalau berperang dengan Zionis bukan masalah perang agama lagi ini. Bukan begini kalau misalkan Zionis Israel melawan Palestina, ini Yahudi melawan Islam, bukan begitu. Di tubuh Zionis ada umat Islam. Dan di barisan orang-orang yang membela Palestina ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Ortodoks itu membela Palestina. Dan mereka tidak mau tinggal di Israel, mereka tinggal di Palestina. Ya, Yahudi-Yahudi ultra ortodoks yang demo di Yerusalem, ya, mereka menampakkan membawa spanduk bertuliskan, kami lebih bangga masuk penjara daripada harus mendirikan negara Israel. Itu banyak Yahudi-Yahudi itu, ya. Jadi jangan terkelabui oleh media seolah-olah Yahudi itu semuanya sama, bersatu padu menghancurkan umat Islam. Tidak begitu. Jadi kalau ibu dan bapak mau mengutuk perbuatan kejam yang dilakukan oleh Zionis di Israel, jangan mengatakan Yahudi laknatullah, jangan. Karena tidak semua orang Yahudi itu Zionis. Jangan juga mengatakan Israel laknatullah, ya. Jangan, karena Israel itu gelar Nabi Yakub alaihissalam. Yakub itu bergelar Israel, hamba pilihan Tuhan. Nanti kalau kita mengutuk hanya kepada Yahudi saja, ternyata tidak semua Yahudi itu Zionis, ya. Jadi orang-orang Yahudi yang bukan Zionis terkena kutukan. Nah, itu tidak tepat sasaran. Juga tidak semua Zionis itu ya Yahudi, sebagaimana tidak semua Yahudi itu Zionis. Jadi Zionis itu ada yang non Yahudi, ada Yahudi Muslim, ada Zionis Muslim, ada Zionis Kristen, ada Zionis ateis bahkan yang tidak beragama juga ada. Makanya kalau melaknat hanya kepada Yahudi saja atau kepada Israel saja, orang-orang Islam, orang-orang Kristen, orang ateis yang membantu Zionis tidak terkena doa kita. Makanya kalau mau mendoakan ya kehancuran bagi Zionis, sebut saja Zionis begitu. Semoga Zionis dan para sekutunya atau para kroninya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, itulah Zionis itu gerakan yang terdiri dari sebagian orang Islam, sebagian orang Kristen, sebagian orang ateis, dan sebagian orang Yahudi, terutama di Yahudi Ashkenazi ini, ya. Jadi harus cerdas mengolah data, mengolah berita itu. Ya, tidak boleh dipukul rata supaya nanti ya kita objektif begitu. Nah, maka Ashkenazi juga tidak semua nanti mendukung Zionis, tidak, ya. Wah, tapi sekarang kita berkenalan dulu lah. Siapa sih itu Ashkenazi dan kenapa mereka menginginkan tanah suci Yerusalem, dan mereka pun sampai hari ini ya sudah terbilang sukses untuk mendirikan kerajaan di Yerusalem, ya, di Palestina. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ashkenaz itu bentuk jama ya. Ashkenazim itu bentuk jama daripada Ashkenaz yang secara bahasa berasal dari kata bahasa Ibrani, ya, artinya adalah wilayah Jerman. Dalam bahasa Ibrani juga dikenal bentuk Ashkenazim. Kalimat ini mengartikan orang Yahudi Eropa, itu kan, terutama dari Eropa Timur. Jadi sebutan Yahudi Ashkenazi ini perwakilan untuk menyebut Eropa Barat, ya, untuk menyebut Yahudi Barat, ya, Yahudi Barat atau Yahudi Eropa. Mereka adalah sebuah kaum yang cukup tertutup dan banyak yang mengidap penyakit turunan, yaitu salah satu penyakit turunan yang berhubungan dengan penyakit otak. Dan penyakit ini justru malah membuat mereka menjadi orang-orang yang memiliki skor IQ tertinggi di dunia. Jadi kalau Bapak dan Ibu sering mendengar istilah Yahudi itu pintar. Yahudi yang pintar ini Yahudi yang mana? Yahudi yang pintar ini maksudnya Yahudi Ashkenazi, ya. Bukan Yahudi Bani Israel. Kalau Yahudi Bani Israel biasa saja, tidak terkenal dengan kecerdasannya, tidak, ya. Tetapi kalau disebut Yahudi itu pintar, ini Yahudi Ashkenazi maksudnya. Mereka lah yang menguasai pasaran dunia hari ini, ya. Bahkan alat-alatnya juga dipakai sehari-hari oleh Bapak dan Ibu, ya, seperti ya banyak lah ya, dari mulai makanan, minuman, pakaian sampai gadget, ya, internet, semuanya itu mereka yang kuasai. Ya, tidak peduli nanti
Apakah mereka menyaksikan kajian kita atau tidak, ini kan sudah bukan rahasia umum ya. Seluruh dunia sudah tahu siapa mereka itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Yahudi Askenazi ini mengaku sebagai Yahudi Bani Israel, dan mereka mengaku pemilik suci atau pemilik sah ya, pemilik resmi dari tanah suci Yerusalem. Namun ciri fisik mereka yang begitu mencolok. Apa mencoloknya itu? Mencolok itu ternyata karena berbeda dari orang-orang di Timur Tengah. Kan Bani Israel itu orang Timur Tengah, Pak Bu. Bani Israel itu putranya Yakub alaihissalam. Yakub putranya Ishak alaihissalam. Ishak putranya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Ishak itu saudara tirinya Nabi Ismail. Ya, saudara sebapak maksudnya. Nabi Ismail, artinya satu bapak. Dan Ismail itu nenek moyang bangsa Arab. Artinya bangsa Arab dengan bangsa Bani Israel ini satu bapak. Berarti gestur tubuhnya sama kan? Ya. Gestur tubuh orang Arab begitu. Nah, tetapi ciri fisik yang berbeda dari Yahudi Askenazim ini justru melahirkan tanda tanya besar. Kenapa mereka tidak seperti bangsa Bani Israel secara umum atau juga bangsa Arab, bangsa Semit secara umum? Apakah mereka benar-benar berasal dari Bani Israel keturunan Yakub alaihissalam? Atau siapa? Karena ciri fisik mereka justru putih ya, rambutnya ada yang pirang, kemudian matanya juga biru ya. Ini siapa ini? Orang mana? Begitu. Nah, maka sebetulnya wacana ini juga sudah lama ya dibicarakan. Kenapa Yahudi itu sekarang berbeda rasnya begitu? Ya, padahal Bani Israel itu orang Timur Tengah. Nah, sampai seorang Askenazi sendiri yang bernama Arthur Koestler. Ini seorang Yahudi Askenazi dari Hungaria. Dia menulis buku tuh. Bukunya saya punya ini. Ya, The 13 Tribes atau suku ke-13. Jadi The 13 Tribes ini sindiran ya. Sindiran dari Arthur Koestler kepada kaumnya sendiri. Atau kalau mau suuzon ya, dia justru membanggakan nenek moyang. Dulu ketika Askenazim mau merebut Yerusalem, mereka berpura-pura sebagai, bukan berpura-pura ya, mereka mengedepankan identitas Yahudi. Di Eropa juga sama. Ya. Kami Yahudi, kami Bani Israel begitu. Sekarang sudah mereka dalam tahap kesuksesan, selangkah lagi menuju apa yang mereka inginkan, mereka sekarang bongkar rahasia. Tidak peduli karena Israel, Palestina, Yerusalem sudah jadi milik mereka. Mereka bongkar saja, kami ini bukan Bani Israel gitu kan. Kurang teh asa dilelewe gitu Pak. Ya. Jadi kalau mau husnudzon, berbaik sangka, Arthur Koestler memberikan informasi kepada kita tentang identitas sebenarnya orang Askenazim. Kalau mau berburuk sangka, justru ya dia sedang membuka kedoknya begitu ya. Ini Arthur Koestler apakah beliau ini mendukung atau menolak Zionis kan kita tidak tahu ya. Nah, sebetulnya di dalam buku Tribes itu ya, Arthur Koestler membocorkan identitas sebenarnya dari Yahudi Askenazim, Yahudi Jerman itu. Kata Arthur Koestler, kami bukan dari keturunan Abraham, Yakub ya, dari Bani Israel tidak. Tapi kami adalah turunan dari suku yang bernama Khazar. Ini suku Khazar. Wah, bukunya sudah banyak ya, ditulis dalam berbagai macam bahasa. Ini sudah bukan rahasia umum. Nah, tentang Khazar itu. Suku Khazar. Ya, Bapak dan Ibu, ini kalau baru mengenal ya, suku Khazar ini bukan orang Timur Tengah, tetapi orang dekat Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ini kita lihat nanti petanya ya. Nah, ini terlalu besar ya. Ini peta dunia, ini terlalu besar. Ini sengaja supaya Bapak dan Ibu menemukan mana Laut Hitam itu. Coba Pak, ini saya pakai laser pointer ya. Ini kan Jazirah Arab ya. Yang saya tunjuk ini Jazirah Arab ya. Di sini ada Hijaz ya, Mekah dan Madinah. Ada Yaman, begitu kan? Yang seperti kepala burung ini. Kemudian ke atasnya ada negeri Syam, ada Irak ya.
ada Yordan, di sini ada Iran. Nah, maka Khazar itu berasal dari bukan dari Timur Tengah, dari wilayah ini, tetapi dari wilayah utara dekat Laut Hitam. Ini Laut Hitam yang seperti bentuknya seperti sepatu, Pak ya. Ini Laut Hitam ini. Dan di sebelah timurnya ada Laut Kaspia. Nah, di antara Laut Hitam dan Kaspia ini adalah pegunungan-pegunungan tinggi, pegunungan-pegunungan curam, pegunungan-pegunungan yang tidak mudah didaki oleh manusia, tidak bisa. Ini wah, pegunungannya terlalu tinggi ya. Nah, kita soroti sekarang bagian Laut Hitamnya ya dan Laut Kaspia. Ini Bapak Ibu, lihat. Ini nanti bertepatan ya dengan wilayah Turki di selatan, kemudian di utara itu dengan Ukraina dan Rusia. Di sebelah barat itu ada negara-negara Eropa Timur seperti Rumania, Bulgaria, ya, Serbia, Makedonia. Kemudian di sebelah barat ada Georgia, ya, negara yang bahasanya paling sulit ini ya, negara Georgia. Nah, disinilah katanya mereka dulu hidup di wilayah mana? Antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Nah, ini Bapak Ibu, tolong diperhatikan dulu petanya ya, sebentar ya. Ya, ini. Jadi menurut Arthur Koestler, Yahudi yang sekarang menguasai Israel, Yerusalem, ya, Yahudi Ashkenazi itu bukan dari turunan Bani Israel, turunannya Yakub dan Ibrahim alaihissalam, tetapi turunan dari suku Khazar. Inilah perkiraan dulu kekuasaan suku Khazar, ya. Berarti negaranya terbentang dari arah utara di Rusia Selatan di sini, ya, bertepatan dengan wilayah Rusia Selatan kalau sekarang ya. Nah itu perbatasannya antara Ukraina ke Bulgaria sini, terus ke bawah ada Laut Hitam dan Laut Kaspia ya. Nah disinilah mereka tinggal dulu. Ibu kotanya ini bernama Atil ya. Ibu kotanya itu Atil ya. Jadi pertanyaannya, kenapa sekarang negara ini tidak ada? Kerajaan ini tidak ada. Nah, tidak ada di peta dunia ya. Ada tidak? Kalau Bapak dan Ibu lihat di peta dunia, ya, ini sekarang sudah tidak ada ya. Sebentar, coba lihat dulu ya. Silahkan dilihat dulu. Ya. Nah, kita lihat Arthur Koestler di dalam bukunya itu menuliskan data penting. Ini aneh ya. Kenapa aneh? Karena Arthur Koestler menulis data ini dari kitab-kitab sejarah ulama Islam. Tetapi justru orang Islamnya malah tidak tahu. Ya, malah tidak tahu. Apa yang dicantumkan oleh Arthur Koestler, katanya di dalam bukunya itu dituliskan ada tulisan ya, surat menyurat antara Hasdai bin Saprut, orang Yahudi dari Spanyol. Ini tokoh Yahudi dulu di zaman kekhalifahan Bani Umayyah ya, di Khalifah Abdurrahman ketiga. Ya. Jadi ada orang Yahudi yang bekerja di kekhalifahan Islam di Bani Umayyah yang saat itu juga sampai menguasai Spanyol ya. Andalusia itu, Andalusia. Nah, ada Yahudi dari Spanyol, berarti beliau ini Hasdai bin Saprut ini termasuk Yahudi Sephardim ya. Sephardim. Hasdai bin Saprut ini orang Yahudi yang bekerja di kekhalifahan Islam ya. Beliau mendengar ada Yahudi katanya di wilayah Khazar. Hasdai bin Saprut ini gembira karena kan Bapak Ibu sudah kita bahas ya tentang 10 suku Yahudi yang hilang itu.
Jadi 10 suku Yahudi hilang entah kemana, dan orang Yahudi ini sebetulnya ya ingin tahu, saling merindukan begitu. Maka Hasdai bin Saprut ini mengirim surat kepada suku Hazar. Nah, suku Hazar saat itu dikuasai atau dipimpin oleh Raja Yosef bin Aron atau Yusuf bin Harun ya. Raja Yusuf bin Harun ini orang Khazaria, raja di Khazaria. Dikirim surat oleh Hasdai bin Saprut ya. Isi surat antara Hasdai dan raja itu menceritakan kegembiraan Hasdai bin Saprut saat mendengar ada kerajaan besar di Eropa Timur yang mana raja dan penduduknya katanya beragama Yahudi begitu. Jadi Hasdai senang nih, wah ada Yahudi di wilayah Laut Hitam. Siapa mereka ini? Hasdai mengira bahwa bangsa Khazar ini adalah salah satu dari suku Israel yang hilang. 10 suku itu ya. Jadi dari 12 Bani Israel, kan yang tertinggal hanya suku Yehuda dan Benyamin. Sudah pernah dijelaskan ya. Yehuda dan Benyamin ini tinggal di Yerusalem kan. Kalau 10 suku yang lainnya tinggal di Samaria, di sebelah utara Palestina. Hancur oleh bangsa Assyria ya. Dan itu mereka langsung berdiaspora, menyebar ke sana kemari. Sedangkan yang kita bahas selama ini dihancurkan oleh Babylon, dihancurkan oleh Romawi, ya, muncul nabi-nabi seperti Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu adalah suku Yahudi, Yahudi dan Benyamin di selatan. Sedangkan 10 suku di utara itu Pondok Lalakon, muncul seorang Sundama, ya, tidak ketahuan kemana, ya, tidak ada. Mereka hilang setelah dihancurkan oleh bangsa Assyria sekitar tahun 700 ya, 750 sebelum Masehi. Ya. Sedangkan Babylon itu menghancurkan Yerusalem tahun 500 sebelum Masehi, 570-an sebelum Masehi. Artinya kerajaan utara 10 suku yang hilang ini sudah hancur lebih dulu ya. Sudah lama sekali. Nah, ini sudah pernah dibahas. Jadi 10 suku yang hilang ini mungkin kata Hasdai bin Saprut, bangsa Khazar ini keturunan mereka. Makanya Hasdai bin Saprut senang. Ya, karena menganggap bangsa Khazar adalah salah satu di antara 10 suku Bani Israel yang hilang. Tetapi ketika Hasdai menerima jawaban surat jawaban dari Raja Yusuf bin Harun, Yusuf bin Harun mengatakan bahwa mereka bukanlah keturunan dari Abraham. Tuh, Bu. Ini rahasia mereka yang dituliskan oleh Arthur Koestler di dalam bukunya. Mereka bukan keturunan Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka adalah keturunan Togarma. Siapa ini Togarma? Bapak Ibu kenal tidak Togarma? Nih, siapa yang kenal ya? Nah, kalau tidak kenal, nih saya kasih tahu. Togarma itu anak ketiga dari Gomer. Ya sah, Gomer. Gomernya juga tidak tahu ya. Nah, maka Togarma dan Gomer ini adalah cucu dari Yafis. Yafis itu putranya Nabi Nuh alaihissalam ya. Yafis itu putranya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dalam literatur Yahudi, Togarma dikenal sebagai moyangnya bangsa Turki. Jadi dulur tajeng orang Turki banyak suku Khazar teh. Palingan akrab ya. Israel dan Turki itu akrab Bapak Ibu ya. Jangan tertipu media ya. Dan Khazar, moyangnya suku Khazar, merupakan anak ketujuh dari Togarma. Togarma punya 10 anak yang menjadi suku besar. Ini digambarkan supaya lebih bisa dipahami ya. Nah, kita lihat dulu Nabi Yakub, Bani Israel asli ya. Nanti dari mana beloknya itu ke suku Khazar. Jadi dari turunan Adam sekian banyak itu sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu melahirkan Sem. Sem ini adalah nenek moyang bangsa Semit. Makanya disebut turunan Sem, Semit ya. Bangsa Arab, ciri kulitnya merah begitu ya. Hidungnya mancung, matanya belotot, rambutnya keriting seperti orang Arab lah begitu ya. Sem itu. Nah, ternyata Nabi Nuh itu nanti punya anak yang lain. Bukan dari Sem ya, tapi dari jalur Yafis dan Ham. Kalau dari Sem ini nanti melahirkan Nabi Ibrahim. Di keturunan yang keberapa ya?
Arfakhshad, Salih, Abil, Falih, Raus, Saruk, Nahur, Terah atau Azar, melahirkan Ibrahim. Ibrahim ini melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub. Inilah Bani Israel, kan begitu, ya. Ini Bani Israel, turunan Yakub dari jalur Sem. Tuh, lihat. Nah, ini sudah berkali-kali saya perlihatkan ya. Turunan Nabi Yakub alaihissalam dari 4 perempuan, 2 istri resmi, istri asli, 2 hamba sahaya. Dulu hamba sahaya boleh digauli. Makanya Nabi Yakub alaihissalam punya anak ya 4 dari istri pertama, 2 dari istri kedua, 2 juga dari pembantu pertama dan pembantu kedua. Maka jumlahnya 12. Inilah Bani Israel. Jelas ya? Ini sekilas info saja dan sudah sering ya kita bahas ini Bani Israel. Nah, lanjut. Sedangkan bangsa Khazar itu bukan dari Sem. Ini kan Nabi Nuh nih. Nabi Nuh alaihissalam punya anak Sem. Tuh, ya. Ya, Sem ini kan punya saudara. Ada Ham. Ham ini kulitnya hitam, ya. Nanti melahirkan Kus. Kus melahirkan Kanaan. Kanaan melahirkan Namrud. Nah, Namrud raja yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Hitam. Makanya kalau Bapak dan Ibu menonton film Babylon karya Hollywood, nanti Raja Namrud atau Nimrod ini diperankan oleh orang negro, begitu ya. Karena memang turunan Ham, hitam. Ini bapak moyangnya orang Afrika. Kalau Sem bapak moyangnya orang Timur Tengah, maka Yafis adalah bapak moyangnya orang bule dan orang Cina. Yafis ciri fisiknya putih, kulitnya putih, matanya biru, begitu, sipit. Nah, gitu ya. Nanti orang Cina itu lahir tahtim sipitna. Orang bule dari mata birunya, ya, bagi-bagi. Nanti rambutnya ada yang pirang, ada yang tidak, ya, tapi dulunya itu pirang, ya, rambut Yafis itu kuning. Kemudian ada Kanaan, ini tidak punya turunan karena anak Nabi Nuh yang durhaka, dia tenggelam, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Yafis ini punya anak katanya, ya, ini Saboka, Tiras, Tubal, Wa'il, Gomer. Nah, inilah si Gomer itu, ya. Nanti ada Hausil, Hawan, Marihub, ya. Nah, di antara anak-anaknya ini dari ke berapa ini? 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 anak ini ada satu bernama Gomer. Inilah nenek moyang orang Khazar. Gomer punya anak 3. Askus, Rifat, Togarma. Ini Togarma, ya. Togarma itu cucunya Yapis berarti ya. Yapis punya anak Gomer, Gomer punya anak Togarma. Togarma itu cucu Yapis berarti. Nah, Togarma ini punya anak 10. Ya, 10 nih anaknya. Tuh ada Ujur, Janur, nih. Tarna, Aus, Taurius, Bulgar. Ini bapak moyangnya orang Bulgaria ini. Nah, anak ketujuhnya bernama Khazar. Khazar. Dari keturunan inilah orang-orang Khazar yang sekarang jadi Yahudi Askenazim itu. Jadi jauh sekali jalurnya, bukan jalur Semit ya, bukan Bani Israel mereka itu, Yahudi gadungan. Nah, Bapak dan Ibu yang kalau kerajaan Khazar diperkirakan berdiri sekitar tahun 630 Masehi. Waduh, masih muda ya. Mereka membangun kerajaan itu. Coba Bapak Ibu direnungkan dulu. Ini 630 Masehi itu kan zaman apa ini? Kalau Bapak dan Ibu ya pernah membaca sejarah-sejarah, apalagi sejarah Nabi Muhammad SAW, kita bisa menghubungkan waktu-waktunya ya, tahun-tahunnya begitu. Bahkan saya punya buku yang mencantumkan kejadian-kejadian penting di belahan dunia di waktu yang bersamaan. Sebentar ya, nih. Nah, ini kronologi sejarah Islam dan dunia. Jadi ketika di dunia itu terjadi peristiwa apa yang terkenal seperti revolusi Prancis begitu ya. Saat itu di dunia Islam sedang terjadi peristiwa apa? Itu dibandingkan ya. Tahun-tahunnya ada ini. Tahun sejarahnya ada. Tahun sekian terjadi apa di barat, di dunia Islam terjadi apa begitu ya. Ini saya dapat hadiah ya dari orang tua saya di sini jamaah
di Komplek Bahagia ya, Bu Hajah Asikin. Nah, ini bermanfaat sekali. Nah, jadi 630 Masehi ini adalah di masa Nabi Muhammad SAW ya. Di masa Nabi Muhammad dan para sahabat nih. Nabi itu lahir tahun 571 ya. Kalau tidak salah 571 ya 570 lah. Cuma ada juga yang mengatakan sudah masuk ke 71. Diangkat menjadi Rasul pada usia 40 Nabi itu. Berarti 40 tahun kemudian dari 570 ya sekitar 610 lah. 610 ya. Nabi diangkat jadi Rasulullah itu. Lalu berdakwah selama 23 tahun. Berarti 633 ya. Nabi wafat. Artinya kalau 630 ini 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kerajaan Khazar berdiri. Nah, ini kan ada juga ulama yang mengaitkan Khazar ini dengan fenomena Yajuj Majuj. Yang Nabi Muhammad terbangun di malam hari lalu mengatakan Yajuj Majuj sudah keluar begitu ya, temboknya sudah hancur. Nah, bisa jadi karena memang sejaman ya pendirian kerajaan Khazar ini dengan zaman Rasulullah. Allahu a'lam. Setelah melewati beberapa generasi, lalu pada pemerintahan Raja Bolan ini memerintah sudah di tahun 740. Maka di zaman Raja Bolan lah bangsa Khazar secara mencurigakan memeluk agama Yahudi. Nah, ya. Berarti sudah kalau di Islam ini sudah di zaman para sahabat, para tabi'in ya. 740 itu kan 100 tahun kemudian. Itu sudah masuk dinasti Umayyah ya, dinasti Abbasiyah itu. Nah, kenapa pertanyaannya suku Khazar mau masuk Yahudi? Padahal mereka asalnya penyembah berhala. Kenapa mereka pindah agama? Ya. Katanya menurut Arthur Koestler, Khazaria diapit oleh 2 kerajaan besar yaitu Islam di sebelah timur ya. Nih, sudah mengalahkan Persia. Persia sudah ditaklukkan oleh Islam dari sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Ya, Islam di zaman Bani Umayyah mau pindah ke Abbasiyah. Dan Kristen di sebelah barat. Ya, yang sekarang menjadi Turki. Dulu itu adalah Kristen Bizantium, Kristen Timur Ortodoks ya. Nah, maka ternyata 2 kerajaan besar ini selalu memerangi Khazar, ingin mengalahkan Khazar, mengajak Khazar masuk agama mereka begitu. Maka waktu itu Raja Bolan setelah berdiskusi dengan para ahli ketiga agama Samawi ya, Islam, Kristen, oh ada satu lagi katanya Yahudi. Nah, diajak diskusi. Akhirnya Raja Bolan memilih Yahudi sebagai agama resmi. Dia tidak mau masuk Islam karena nanti jadi wilayahnya dikuasai oleh khalifah. Dia juga tidak mau masuk Kristen, Bizantium, ya, karena nanti kekuasaannya akan dipengaruhi oleh uskup agung, ya, Kaisar di sini uskup agung Kisro begitu. Maka Bolan dengan politik, ya, politik cerdik, memilih bukan Islam, bukan Kristen, tapi agama yang ketiga, yaitu Yahudi sebagai agama resmi kerajaan. Dengan memeluknya Khazaria sebagai Yahudi, maka Islam bisa menerima mereka sebagai kafir dhimmi ya, dan hidup berdampingan seperti Nabi Muhammad di Madinah ya. Nabi SAW membuat piagam Madinah. Jadi dianggap ahli kitab sekarang. Orang Kristen pun sama ya. Artinya ini politik cantik begitu dari Raja Bolan, Raja Khazar. Nah, Bapak dan Ibu yang itu alasan kenapa suku Khazar memeluk Yahudi. Jadi alasannya politik saja. Ya, bukan semata-mata tertarik dengan agama Yahudi, tetapi bukan juga mereka keturunan Bani Israel ya, tetapi hanya kepentingan politik. Nah, Arthur Koestler juga membahas tentang karakteristik bangsa Khazar. Bagaimana karakteristik fisiknya nih? Karakter fisiknya seperti apa? Kata beliau, bangsa Khazar merupakan campuran bangsa Eropa dan Asia Timur ya, yaitu Turki, Hungaria dan Mongolia. Sebagian besar berkulit putih, tinggi, rambutnya pirang atau merah, matanya kecil,
sipit tapi berwarna biru. Jadi ada bule yang sipit, Pak. Bule kan warna matanya biru ya. Ada bule yang sipit, ada ini orang Hajar, ini turunan Hajar, bule sipit ya. Jadi kalau Nabi menyebutkan kemungkinan musuh di akhir zaman itu bermata sipit, wajahnya seperti perisai yang ditimpa ya. Itu belum tentu orang Cina, orang Mongol. Ya kalau disebut sipit sekarang identiknya ras Cina begitu ya. Bukan begitu. Bisa juga bule juga yang sipit ada ya. Bule yang sipit itu ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, secara bahasa Khazar ini katanya dari bahasa Turki. Dalam bahasa Turki ada kosakata Khazar, artinya pengembara atau nomad ya, nomaden. Dulunya bangsa Hajar itu tidak punya rumah begitu. Mereka termasuk bangsa yang kuat, tangguh, suka berperang, dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain karena mereka merusak begitu. Dan kalaupun benar penguasa dunia hari ini adalah keturunan dari Khazar, berarti watak merusaknya belum hilang. Karena memang sampai sekarang mereka masih merusak ya. Merusak dunia begitu. Nah, justru kalau saya baca di dalam kitab-kitab sejarah Islam, pernah juga terjadi peperangan antara bangsa Arab dengan Khazar ya, kaum muslimin. 2 kali bahkan di tahun 642 dan tahun 652. Awalnya peperangan dimenangkan oleh bangsa Khazar. Bahkan pada peperangan yang kedua, bangsa Arab menderita kekalahan yang telak, konon 4.000 prajuritnya tewas termasuk pemimpinnya Abdurrahman ibnu Rabi'ah ya, rahimahullah. Peperangan berlanjut lagi pada tahun 722. Oh, berarti kalau yang tadi apa ya? Ya, 2 kali. Yang ini yang perang yang ketiga mungkin ya. Di masa pemerintahan Khalifah Marwan. Nih, Marwan bin Hakam ya, khalifah yang terkenal. Khalifah Marwan II, terjadi lagi peperangan antara bangsa Arab dan bangsa Hajar dipimpin oleh Jenderal Maslamah ibn Abdul Malik. Perang kali ini dimenangkan oleh umat Islam. Dan Khalifah Marwan saat itu menawarkan Raja Hajar untuk masuk Islam. Jadi sudah kalah mereka itu, kemudian ditawari masuk Islam. Karena posisi kerajaan diapit oleh dua kekuatan besar, Islam dan Kristen, maka Hajar tidak bisa memilih salah satu dari kedua agama itu. Ya, kalau memilih Islam maka akan punya musuh bebuyutan orang Kristen. Ya, karena itu nanti kan terjadi perang salib gitu ya. Kalau memilih Kristen pun nanti akan diperangi lagi oleh umat Islam. Nah, kebetulan saat itu di Khazaria ada komunitas kecil bangsa Yahudi. Setelah berdiskusi dengan ketiga pemuka agama, Islam, Kristen, dan Yahudi, maka di tahun 740 Raja Hajar, yaitu Raja Bolan, memutuskan untuk memilih agama Yahudi. Begitu kata kitab-kitab sejarah ya. Jadi ada kemungkinan Raja Hajar memilih agama Yahudi hanya untuk menjaga netralitas dan taktik politik saja. Karena posisinya yang terjepit di antara dua kekuatan besar, yaitu Kristen dan Islam. Ya. Nah, karena itulah dalam waktu yang relatif singkat, seluruh Khazar menjadi Yahudi. Tuh, negara yang besar sebesar itu, semuanya dipaksa untuk memeluk agama Yahudi. Nah, walaupun tidak ada satupun nenek moyang mereka yang pernah tinggal di tanah suci Yerusalem, tidak ada hubungan nasab sama sekali, dan tidak ada satupun dari mereka yang berasal dari keturunan Bani Israil yang mendapat ajaran Musa secara langsung, tidak. Mereka hanya convert saja begitu ya. Pada tahun 740 diperkirakan jumlah penduduk Hajar 1,4 juta, sedangkan Yahudi asli hanya 50.000 orang. Ketika Hajar masuk agama Yahudi, akhirnya jumlah Yahudi jadi banyak mendadak jadi meningkat. Inilah salah satu jawaban kenapa bangsa Yahudi berjumlah sangat sedikit tiba-tiba menjadi banyak di Perang Dunia nanti kedua, karena mereka sudah bercampur dengan bangsa Hajar yang katanya dibantai oleh Hitler itu ya pada peristiwa Holocaust. Kalau itu benar, kenapa sebanyak itu? Jutaan Yahudi ya, 6 juta ya, apa 7 juta begitu. Itu bukan Yahudi asli semuanya, tapi Yahudi Jerman, Yahudi Hazar, Yahudi Ashkenazim. Tuh, bangsa Hajar terdiri dari campuran Mongol, Turki, Finlandia. Mereka dikenal sebagai bangsa yang senang berperang,
awal abad ketiga Masehi mereka dapat dikenal kesejahteraannya ini sebelum membangun kerajaan ya. Kan membangun kerajaannya abad ke-7 ya tadi ya, 630 ya. Ini dari sejak abad ke-3 sudah nomaden, hidupnya berpindah-pindah begitu. Mereka dikenal di wilayah Persia dan Armenia. Kemudian sekitar tahun 550 Masehi, Khazar menetap di wilayah sebelah utara Kaukasus. Kaukasus itu pegunungan yang membentang dari Laut Hitam ke Laut Kaspia tadi, ya, gunung yang curam itu. Antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, ibu kota kerajaan adalah Atil, dibangun di hulu sungai Volga yang mengalir ke Laut Kaspia. Ini ya. Jadi percampuran ras antara Finland, Mongol, Turki menjadi wajah Kaukasus. Inilah wajah-wajah orang Kaukasus. Bule tapi sipit gitu Pak Bu. Bule tapi sipit. Ini orang-orang Khazar ya. Orang Khazar kejam ya. Mereka suka berperang dan suka merusak. Mufsidun. Yufsiduna fil ard. Mereka merusak di muka bumi ini. Ini ya, jadi Laut Hitam, Laut Kaspia, di sini ada pegunungan Kaukasus, ya. Mereka hidup di belakang pegunungan ini. Makanya ada ulama yang menyamakan mereka dengan Yajuj Majuj. Ketika mereka merusak ke wilayah Georgia, melewati pegunungan ini, nanti oleh Zulkarnain gunungnya ditutup begitu. Jadi mereka tidak bisa lewat, gitu ya. Dikurung, ya, ditutup di dalam benteng, di balik benteng. Yajuj Majuj itu kan manusia, bukan monster, bukan. Dan yang dimaksud dengan ditutup oleh Zulkarnain itu dihalangi jalannya begitu. Bukan ditutup seperti dikurung di dalam tempurung kura-kura, bukan begitu. Karena kalau Yajuj Majuj itu manusia, berarti sisi kemanusiaannya berlaku, harus makan dan minum, ya, melakukan hubungan biologis, berketurunan begitu. Dan pasti mereka pun mati berketurunan. Nah, dalam rangka mengontrol lalu lintas sungai, bangsa Khazar ini banyak mengungut biaya ya. Jadi banyak di sana negara-negara yang dikuasai. Kalau ada orang yang melintas ke negaranya itu dibayar pajak gitu. Nanti yang menolak diserang dan dibantah ya. Kejam sekali bangsa ini. Nah sekarang yang menguasai dunia mereka. Ya mereka lah yang memaksa bapak ibu membayar ini, membayar itu, bayar pajak, bayar apa saja ya. Nah, lalu kenapa negaranya hilang sekarang? Nah ini bapak ibu yang unik ya. Yang unik itu kenapa orang-orang yang memeluk agama Yahudi justru nasibnya seperti Yahudi nanti. Mereka berdiaspora, ya, berpencar dari negaranya karena negaranya dihancurkan. Siapa yang menghancurkan negaranya? Nah, ini disebutkan Khazar melakukan perluasan wilayah. Mereka mau meluaskan wilayah termasuk menaklukkan suku Slavonik yang cinta damai. Ini nenek moyangnya orang Rusia, orang Ukraina begitu ya. Slavonik itu, orang-orang Slavik. Wilayahnya dijadikan bagian dari kekaisaran bangsa Khazar sehingga mereka semakin disegani dan ditakuti. Diserang orang Kaukasus, orang Slav begitu. Ya, mereka malah semena-mena orang Khazar itu ya. Jadi ngajeger gitu Pak, bahasa orang ngajeger di wilayah Viking begitu ya. Nah, negeri-negeri yang menjadi bagian dari kekaisaran Khazar tidak lebih daripada korban kesemena-menaan. Oleh sebab itu Raja Khazar tidak disukai ya, mereka dibenci. Sama seperti hari ini, mereka bikin negara di mana-mana dibenci. Mau menguasai Inggris dibenci, mau membuat negara Amerika dibenci. Nanti mereka sekarang berkumpul di Israel untuk mendirikan kerajaan baru, negara baru, dan mereka pun dibenci sama. Ya. Mereka dibenci di dalam maupun luar negeri. Mereka ditakuti hanya karena kekejamannya kepada orang yang menentangnya. Nah, ini seorang penulis dari Inggris ya. Mu'alaf, beliau seorang mu'alaf namanya Ahmad Thompson yang menulis tentang Dajjal the Antichrist, tentang Dajjal Al-Masih palsu. Nah, mereka dijelaskan di buku ini bahwa mereka hidup dengan makmur dulu. Makanya Bizantium, orang Kristen Timur tadi ya, dan kerajaan Muslim mulai tertarik dengan mereka dan kenyataannya tidak mudah bagi mereka untuk menjalin komunikasi. Kedua kekuatan ini, baik Kristen atau
Muslim sama-sama menekan kaum penyembah berhala ini, Hajar, untuk menerima ajaran agama masing-masing. Jadi sudah, memang ini kisah yang terkenal ya, banyak penulis yang mengutip ya. Nah, ini supaya Bapak dan Ibu yakin saja terhadap validitas sumber ya. Ada juga tuh bukunya Ahmad Thompson. Kalau mau buku dari kalangan umat Islam begitu ya. Kaum Hajar dikenal orang-orang yang pandai tuh, yang sangat cemas akan kondisi yang ada sehingga mereka tidak memilih agama Islam ataupun Kristen tapi memilih agama Yahudi. Sudahlah ya ini ya. Ini Raja Bulan tuh. Khagan Bulan of Hazaria. Ini kan sudah banyak gambar-gambarnya di internet ya. Nah, memang orang Hajar itu masuk Yahudi karena politik saja. Nah, itu Hajar setelah masuk Yahudi ternyata mereka menginginkan Kievan Rus. Ini Kievan Rus itu kan nenek moyang orang Rusia, orang Ukraina ya. Kiev itu kan sekarang kota di Ukraina. Nah, itu satu nenek moyang ya. Mereka menyerang orang-orang Kievan Rus. Ternyata malah justru mereka kalah ya. Nah, ini orang Rusia, pemimpin bangsa Rus bernama Rurik yang membangun kota Novgorod ya. Nah, di dekat kalau sekarang dekat Moskow ya. Nah, ini kan orang nenek moyangnya orang Rusia. Justru mereka yang bisa mengalahkan orang-orang Hajar karena orang-orang Novgorod, orang-orang Kievan Rus ini nanti bersatu dengan Bizantium ya, dengan orang-orang Kristen Ortodoks. Dan yang akhirnya nanti Moskow pun menjadi peradaban Ortodoks. Makanya ketika nanti Bizantium dihancurkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ya, di tahun 1400 itu orang-orang Kristen Ortodoks pindah rumah ke Moskow. Nah, dari dulu memang sudah dijalin Moskow ini, Kievan Rus dengan Kristen Ortodoks sudah bersatu, menghancurkan kerajaan Hajar. Dan Bapak Ibu aneh ya, ini tolong dicatat sebagai pernyataan penting. Kalau disebut sejarah akan terulang, dan memang hari ini terulang. Jadi kalau penguasa dunia sekarang yang ada di Israel, yang ada di PBB, yang ada di negara-negara kapitalis ini adalah turunan dari Hajar, dan nenek moyang Hajar dulu dikalahkan oleh orang-orang Kievan Rus yang memeluk agama Kristen Ortodoks, maka hari ini keturunan mereka juga bisa mengalahkan keturunan bangsa Hajar. Jadi yang berani melawan kepada kesemena-menaan Amerika dan sekutunya, Israel dan sekutunya hari ini bukan dunia Islam. Yang berani melawan kepada dominasi Israel di dunia adalah orang Rusia. Ya, Vladimir Putin itu tidak akan takluk kepada Zionis. Ya, dulu Rusia itu pernah sempat mau hancur ketika digenggam oleh komunisme ya. Uni Soviet itu. Tetapi kan sudah berubah. Sekarang sudah kembali kepada identitas mereka yang sebenarnya sebagai Kristen Ortodoks. Ya. Dan Vladimir Putin menegaskan itu. Ada di YouTube itunya, video wawancara. Putin berbicara. Orang yang merindukan adanya Soviet, komunisme, itu orang yang tidak punya otak, kata Putin. Ya. Rusia hari ini di tangan Vladimir Putin tidak memeluk paham komunisme, mereka kembali pada kekristenan Ortodoks. Nah, ini Kristen Ortodoks ya, Bizantium yang bersatu dengan Kievan Rus mampu menghancurkan Hajar dulu. Jadi nasibnya sama dengan nasib Yahudi ya, dihancurkan rumahnya, diusir keluar dari sana ya. Ini tuh Hajar hancur ya. Singkat ceritanya begitulah. Maka mereka menyebar ke segala arah di Eropa, berdiaspora. Karena itu mereka ada di Jerman, mereka ada di Poland, mereka ada di Austria, mereka ada di Hungaria, ya. Nah, jadi mereka berdiaspora, sama nasibnya seperti orang. Ya, dari situlah nanti mereka menguasai Eropa, mereka menguasai keuangan, ya, menguasai bank, membuat sistem perbankan begitu. Sampai bisa menguasai dunia itu luar biasa. Dan sekarang mereka menginginkan penguasaan dunia itu berpusat dari Palestina, dari Yerusalem, negara pusat di Timur Tengah. Ya, supaya nanti ya mudah menguasai minyak, menguasai apa saja. Ya, inilah kejahatan orang-orang yang sudah diwariskan dari zaman purba.
Dan nanti banyak para ulama yang menyamakan mereka dengan sosok Ya'juj Ma'juj yang keluar di akhir zaman, ya. Allahu a'lam. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti kerusakan yang muncul di zaman modern sekarang, juga kedatangan Al-Masihud Dajjal itu tidak akan lepas dari usaha mereka menguasai dunia. Itu ya. Dajjal kecil, Dajjal besar, Dajjal yang menyebarkan paham dan ideologi palsu merusak agama, seperti orang-orang liberal itu, ya, atau orientalis barat itu, ya, atau misionaris-misionaris yang merusak agama. Kemudian sampai Dajjal besar yang menguasai sistem pemerintahan dunia, itu semuanya adalah tidak lepas dari peran Yahudi Ashkenazi yang bergerak di tubuh Zionisme, dan mereka itu bukan turunan dari Bani Israel, tetapi mereka turunan dari bangsa Khazar. Nah, gitu ya. Sekian dulu lah. Cukup dulu untuk pengenalan ya. Nanti mereka menguasai dunia dengan cara apa itu? Waduh, panjang, masih panjang Bu ya. Tapi ini hanya sebatas pengenalan saja lah. Tidak usah dikaji terlalu dalam, nanti Bapak dan Ibu tua sebelum waktunya begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ya. Jadi suku Khazar ini nanti justru merintis tugas-tugas Al-Masih. Masih ingat tugas Al-Masih ya? Membebaskan Yerusalem, memulangkan Yahudi ke Yerusalem, membangun kerajaan Israel Raya seperti di zaman Daud alaihissalam, dan menguasai dunia dari Yerusalem seperti di zaman Sulaiman. Itulah yang mereka sedang lakukan sekarang. Jadi mereka ini hanya orang-orang zolim, orang-orang yang tidak percaya agama, tetapi memakai kedok agama Yahudi untuk menguasai dunia. Itulah yang mereka sebut dengan the new world order, gitu ya. Dunia tatanan baru. Wah, nanti mereka akan dipimpin oleh seorang yang mengaku sebagai Kristus. Ya, orang Yahudi yang mengaku sebagai Kristus, kata Nabi Muhammad, dia datang, emerge, menampakkan diri di Yerusalem, dan dia mengaku sebagai Al-Masih. Nanti besok lusanya dia mengaku sebagai Tuhan. Itulah pemimpin nanti, pemimpin dunia, ya, yang sudah dibangun oleh Khazar dari sekian puluh tahun yang lalu. Tetapi umat Islam tahu bahwa dia bukan Al-Masih yang asli, tetapi Al-Masih yang palsu, begitu ya. Nah, pengenalannya sampai di sini dulu, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tidak pusing atau tidak menjadi, ya, malah saprak dijelaskan jadi terjelas, gitunya. Ucap Ustadz Yaman, saprak dijelaskan jadi terjelas. Jadi suku Khazar adalah nenek moyang orang-orang Yahudi Israel yang menguasai Palestina sekarang. Mereka bukan turunan dari Bani Israel, ya, Yahudi asli bukan, tetapi mereka turunan dari Togarma, ya, dari Gomer, yaitu dari jalur Yafis putra Nabi Nuh alaihissalam. Sekian dulu ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi untuk menambah ilmu lebih tinggi. Insya Allah kita nanti bertemu lagi di hari Kamis ya, di hari Kamis, untuk melanjutkan seperti apa kerusakan yang dilakukan oleh mereka, khususnya di Tanah Suci Yerusalem dan umumnya kepada seluruh dunia ya, insya Allah. Saya kembalikan kepada Ustaz Gopur ya. Silakan saya tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah.